Apel pagi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Senin 4 November 2013 dimulai. Gubernur Papua selaku pembina apel menuju mimbar apel. Di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Senin 4 November 2013. Siap! Laksanakan. Pengucapan panjang prasaja. Mohon ucap baca prasaja Mohon Pegawai Republik Indonesia. Siap. Baca prasaja. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengucapan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Amanat pembina apel. Pimpinan SKPD, pegawai di lingkungan pemerintah, menjaga disiplin pegawai karena kapasitas pegawai kita cukup besar. Karena itu, saudara pimpinan SKPD bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh pegawai yang ada di lingkungan saudara pimpin. Karena salah satu faktor untuk mendisiplinkan kita adalah lewat apel pagi. Saya sudah dengan Pak Clementina 7 bulan di sini. Ya, saya tahu di 7 bulan saya baru ambil 2 kali apel. Ini ketiga kali. Saya juga sudah dapat laporan. Pada setiap bulan itu, awal bulan ada apel gabungan seperti ini. Karena itu, saya minta kepada saudara tingkatkan disiplin, tingkatkan jiwa pengabdian kita, karena tugas kita ditugaskan oleh negara, kayak pegawai, ya pedagang, ya politisi. Jadi memahami dan menjiwai suatu tugas pada masing-masing individu sangat penting. Karena itu pada pagi ini saudara mungkin akan kaget karena kita sudah laksanakan ada satu tahapan pemerintahan di mana PJMD kita sudah kita sahkan, sudah kita serahkan ke DPR, sudah kita lakukan sidang-sidang termasuk perubahan struktur di lingkungan pemerintah Provinsi Papua juga kita sudah laksanakan. Dengan demikian dalam waktu dekat akan menjadi peraturan daerah provinsi. Kalau RPJMD adalah RPJMD di mana untuk 5 tahun ke depan, visi dan misi gubernur atau wakil gubernur semua di dalam RPJMD itu. Oleh karena itu
mulai tahun 2015 kita akan memulai pembangunan dengan visi misi gubernur. Jadi semua SKPD mengacu pada visi dan misi gubernur. Kalau tahun ini kita sudah berjalan dalam pertengahan, maka tentu mungkin ya gubernur dan wakil gubernur kami masuk dalam pertengahan sehingga ya kami tidak bisa buat banyak. Tapi kali ini untuk Kopda Induk tahun 2012 adalah itu dimulainya suatu tahapan baru, suatu generasi baru dengan visi dan misi yang baru. Maka semua SKPD harus menyesuaikan dengan itu. Kalau selama ini ya, program menjadi keinginan masing-masing, maka ini bukan keinginan, tapi kita sudah tuangkan dalam suatu ya, rencana pembangunan jangka menengah dan siapapun orangnya harus kita mengacu pada itu. Kami harus akui walaupun belum ada RPJMP yang harus kita mengacu, tapi kita akan dalam sidang-sidang berikut kita akan selesaikan. Kalau sudah kita selesaikan, maka saya yakin kita punya dokumen perencanaan yang sudah bagus, sudah bisa mengacu pada RPJM nasional. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin tekankan bahwa kalau kita sudah mulai, ya semua apapun kita lakukan dibawa kendali gubernur. Jadi kemarin ya kita ya setengah-setengah, tapi kalau saudara kerjaan dari kita, saya dan wakil gubernur akan kawal betul-betul supaya ini menyangkut kredibilitas kita sebagai pemimpin baru. Oleh karena itu dibawa kendali gubernur dan wakil gubernur. Tidak boleh main-main, kan itu yang akan dinilai 5 tahun kepemimpinan kita. Kalau kemarin dibuat kegiatan ya sembarang-sembarang, kali ini tidak. Jadi untuk 2013 silakan selesaikan pekerjaan yang sedang berjalan. Yang tidak bisa dilanjutkan, saudara yang bisa hentikan. Tentu ada Bapeda yang sudah kita kembalikan tupoksinya untuk melaksanakan tupoksinya. Ada monitoring meja, monitoring lapangan, dan seterusnya. Tetapi pengendalian utama ada di tangan pimpinan SKPD dan saudara yang diberi kepercayaan untuk mengelola suatu kegiatan proyek. PTK, panitia menjadi penting, kabit, kepala bidang eselon 3 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan. Saudara harus punya tanggung jawab. Ini tinggal 2 bulan, kita akan berakhir 2013. Kalau pekerjaannya tidak bisa ini, saudara mampu hentikan. Dan saya berharap Bapeda akan melaksanakan tugasnya dengan tim besar, tim SKPD harus dilibatkan, sehingga ada pekerjaan yang belum kita selesaikan di akhir tahun dihentikan. Jangan ada kebiasaan pekerjaan belum selesai, dana sudah cair 100%, tidak boleh. Tidak boleh terjadi di bawah kepemimpinan kita. Itu tidak boleh. Kita ingin menata pemerintahan di bawah kepemimpinan baru. Oleh karena itu, saya ingatkan 2013 mengacu pada itu, saudara susun 2014, saudara susun itu mengacu pada visi misi dan RPJMD kita, dan seluruhnya dibawa kendali gubernur. Gubernur tidak boleh lengah dalam menyusun
suatu pekerjaan yang betul-betul membawa perubahan di Papua. Jangan hanya sekedar proyek. Oleh karena itu ada kegiatan yang betul-betul menyentuh bertahun-tahun bidang ekonomi, mendapat porsi APBD setiap tahun 5%. Ini keterlaluan. Oleh karena itu, bagaimana rakyat bisa berkembang, rakyat bisa bertumbuh ekonomi secara baik kalau hanya porsi anggaran sangat sedikit. Kita giatkan, utamakan bidang ekonomi menjadi perhatian penting. Karena itu kita juga sepakat untuk berinovasi, berkreasi produk-produk unggulan kita. Kita perlu siapkan untuk menjadi produk unggulan Papua. Ada berbagai potensi kekayaan alam kita, daya visi, tanam, petik, dan olah. Harus dilakukan di Papua. Tanam, petik, olah harus dilakukan di Papua. Kegiatan besar di pertambangan sedang kita berjuang. Kalau bisa juga dilakukan pengelolaan smelter atau pemurnian harus dilakukan juga di Papua. Oleh karena itu, ini juga menjadi tugas penting memasuki tahun anggaran 2012. Saudara bahwa memahami visi dan misi gubernur dan pelajari karena ini sudah diterjemahkan secara baik oleh Bapeda, melibatkan para ahli. Apa Papua bangkit, Papua mandiri dan sejahtera. Karena mereka sudah terjemahkan secara baik, oleh karena itu kita menjadi pegangan kita menuju 2014 sampai 2018. Agenda-agenda penting juga akan kita laksanakan dalam kepemimpinan kami. Ada agenda perubahan rekonstruksi Undang-Undang 21 yang sedang berjalan. Hari ini pemerintah Provinsi Papua, MRP Papua, DPR Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat, gubernur dan para asisten, Majelis Rakyat Papua Barat, DPR Papua Barat, seluruhnya sudah ada di sini. Mereka ada di sini, mereka sangat antusias berbicara tentang rekonstruksi Undang-Undang 21. Kita satukan visi, satukan pandangan, dan satukan pikiran dalam rekonstruksi 21. Kita akan bawa ke Jakarta. Kalau ada yang ribut-ribut, itu biasa. Undang-Undang 2001 disusun dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, Undang-Undang Otonomi Khusus Plus, Undang-Undang Otonomi Khusus dalam pemerintah Papua, kita susun juga pasti ada hambatan dan tantangan. Karena itu ini agenda besar yang sedang kita bawa ke Jakarta. Kedua adalah agenda besar lain adalah bagaimana perjuangan gubernur dan wakil gubernur memperkuat fiskal kita, aparat pemungut pajak, dispenda, samsat digalakan untuk menggali potensi yang kita miliki. Tidak boleh lagi kita ketergantungan pada pemerintah pusat untuk mengemis, meminta. Padahal kita memiliki potensi yang luar biasa di provinsi ini. Kalau dana perimbangan, itu haknya pegawai negeri sipil. Tapi kenapa harus kita kasih gaji para politisi? Politisi harus digaji dengan pendapatan asli daerah. Jadi bagaimana gubernur menggalang potensi, menggali potensi, melihat objek retribusi yang bisa menarik untuk penerimaan kita.
Jadi Dinas Pendapatan Daerah sudah lakukan kegiatan di Merauke. Saya berharap, saya sudah kasih target kalau 1 tahun ini tidak 1 triliun, ya ujian untuk kepala Dispenda yang baru. Tahun depan 2 triliun. Itu baru bisa membiayai politisi kita. Jangan ambil lagi dau yang milik pegawai negeri. Itu untuk gaji pegawai negeri. Jadi kita berharap kalau potensi ini semua bisa kita gali, maka otomatis kesejahteraan pegawai juga akan naik. Itu sudah jelas. Jadi tugas utama di Dispenda, cari uang banyak-banyak supaya kita bagi, daunnya dikasih gaji ke pegawai, PRD kita kasih gaji politisi. Ya, jadi harus ada kontribusi daerah yang lebih besar sehingga fiskal daerah semakin kuat. Program apapun yang kita buat dalam RPJMD kita akan capai. Itulah sebabnya pekerjaan besar yang sedang kita lakukan, bahwa segala potensi harus kita garap secara baik. Salah satu adalah kita berjuang bagaimana 17 item yang kita minta pada Freeport satu persatu sudah mulai kita terjawab. Itu adalah suatu pekerjaan besar, dan demikian jangan kita jual lagi aset, jangan jual lagi rumah-rumah dinas. Namanya pemerintah mau berakhir kan? Tidak boleh. Baru pegawai-pegawai yang baru masuk, yang ada ditaruh di mana? Itu jalan pintas orang cari uang seperti itu. Pada kita kaya luar biasa. Ini sekarang pejabat eselon mau isi di mana? Rumahnya sudah dijual, sudah digade. Tidak boleh lagi. Karena pemerintahan itu akan ada terus, generasi akan ada terus. Jadi kita punya aset, sudah rumah-rumah dinas yang sudah jual sudah cukup. Kalau belum diselesaikan kewajibannya, ya kembali tarik. Jadi saya kira Biro Umum segera di inventarisasi ini. Mana yang kewajibannya belum selesai bertahun-tahun, temuan BPK yang kita lihat kemarin, ya ditarik kembali saja. Pegawai banyak butuhkan, ingin punya rumah. Jadi tidak boleh lagi jual aset kita. Cara jalan pintas bukan cari uang seperti itu. Ada ikan kita luar biasa di depan kita, tapi kita tidak mampu kelola. Ada potensi hutan kita, potensi pertambangan kita. Itu yang kita cari dan kita garap. Karena itu, saya minta ini harus kita sama-sama sadari kewajiban-kewajiban kita. Kita pegawai banyak pakai mobil, dan mungkin tidak pernah kita bayar juga pajak kendaraan bermotor. Kesadaran harus kita mulai bangun. Banyak mobil juga ada yang pakai mobil plat Jakarta, tapi tidak ada kewajiban. Ini harus ditertibkan. Jangan mobil beroperasi di sini tapi bayar pajaknya di Jakarta. Ini tidak boleh. Ini semua ditertibkan dalam rangka memperkuat fiskal kita sehingga kita punya fondasi yang lebih bagus untuk membangun masa depan Papua yang lebih baik. Itulah sebabnya ini tugas kedua yang sedang kita kerjakan, kita laksanakan, kita sadari dan kita perjuangkan untuk mencari potensi-potensi yang kita miliki. Yang ketiga adalah ada kegiatan yang lebih adalah sekarang dalam rangka
identitas dan harga diri dan martabat orang Papua, kita sudah canangkan pelaksanaan PON di Papua tahun 2020. Sekedar bukan menjadi tuan rumah, tetapi sekedar bukan prestasi, politisi, tapi lebih pada adalah pertumbuhan ekonomi kita, pengembangan wilayah, daerah-daerah yang akan menjadi tuan rumah menjadi daerah yang tumbuh. Ini juga menjadi kegiatan besar. Hari ini juga kita akan laksanakan penerimaan pegawai CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. 60 untuk jatah pusat, 200 lebih untuk provinsi. Ya, juga kita ada K1, ada K2. Saya pelajari K1, saudara-saudara pimpinan SKPD, seenaknya mengangkat mereka. K2, bawa masuk, bangga keluarga, saudara, famili datang untuk jadikan honorer tanpa ada persetujuan gubernur. Hentikan mulai hari ini, tidak boleh lagi ada moratorium. Selesaikan dulu yang kau bawa itu dulu, baru yang bawa yang lain. Saya baru temukan staf saya ada 7-6 tahun, 8 tahun bekerja tidak pernah diangkat-angkat. Lalu bawa lagi yang baru. Tidak boleh lagi ada instruksi gubernur untuk menghentikan menerima honorer yang baru. Ini selesaikan dulu yang sudah ada. Kita setiap hari datang bawa menyampaikan aspirasi di DPR di sini, mereka terjadi. Jadi kalau jadi pimpinan SKPD jangan coba-coba bawa orang panggil ada di Toraja juga dipanggil datang ke sini. Bawa yang di Makassar juga dipanggil datang ke sini. Tidak boleh. Ada di sini. Kalau mau diangkat ada di sini. Tidak boleh lagi panggil-panggil. Masih sedang kuliah, besok mau wisuda, sudah mendaftar sini. Apa itu? Ya, tidak boleh. Di sini banyak orang yang belum mendapat kesempatan untuk jadi pegawai negeri sipil. Jadi hari ini serentak laksanakan tes pegawai negeri. Pengalaman lalu otonomi khusus memberi kewenangan untuk menyelenggarakan pegawai negeri, calon pegawai negeri sipil. Kepegawaian juga diatur. Tapi hari ini baru sejarah dites secara nasional. Jadi kesempatan untuk anak-anak Papua pasti jangan berharap banyak. Kepegawaian juga sudah ambil alih ke semua ke pusat. Kita akan menyurat bahwa di sini ada otonomi khusus. Jadi biarlah tes dilakukan di sini, seleksi juga di sini. Kalau ini sampai tes di Jakarta, kemungkinan untuk lolos anak-anak kita di sini yang tipis. Jangan berharap banyak. Jadi hari ini selamat panitia, selamat melaksanakan tugas tes tempat yang sudah ditentukan. Dari 300 akan diterima. Ya, kita berharap ya betul-betul selected yang punya kemampuan, betul-betul yang punya kemampuan dan punya anak-anak yang ada di Papua. Jangan bawa lagi dari luar lah. Ini yang mungkin saya sampaikan. Kemudian yang lain, saya berharap para pimpinan SKPD di bulan ini, bulan Desember, tidak boleh ada yang keluar. Karena kita sedang akan laksanakan pembahasan APBD induk
Jadi tidak boleh ada yang keluar. Bulan ini dan bulan Desember. Desember sampai pergi ke masyarakat, ikut Desember sama-sama. Tentukan di mana kamu pergi dengan keluarga atau dengan jemaat. Kau pergi bawa uang di sana, kau beri sumbangan untuk melaksanakan Desember, 25 Desember. Jadi tidak boleh keluar. Kita mau tekankan tidak boleh keluar. Tanggal 25, 26 semua dari sini. 24. Jadi kita akan membahas sidang-sidang. Saya kemarin ikut sidang-sidang pimpinan SKPD ada 2, 3, 5, 6 orang. Dari awal sampai akhir saya ikut. Pimpinan SKPD tidak ada. Gubernur ada di sini, wakil gubernur sudah marah-marah itu dia ada ikut sidang kemarin di penutupan. Jadi gubernur, wakil gubernur ada dalam, semua SKPD harus di dalam. Ini kita sedang bahas RPJMD kita. Tapi yang hadir ada berapa orang? Jadi ini ada sidang APBD induk dan sidang-sidang non APBD. Ada berbagai regulasi yang akan kita bahas bersama dengan DPR. Oleh karena itu 2 bulan ini kalau ada tugasan ini utus itu di bawah stafnya. Jangan kau terus berangkat. Ya. Jadi pimpinan SKPD kita taruh di situ memperdayakan staf. Kau sudah tidak partisipasi baru saya angkat baru aneh-aneh. Ya, tidak boleh. Kita angkat di situ saudara tidak pernah partisipasi. Jadi perdayakan yang di bawah supaya jangan kau terus keluar. Jadi harus memberi pendelegasi kepada yang di bawah. Jangan kau terus berangkat. Kau mau kasih habis sesudah kau sendiri. Itu tidak boleh. KPKM. Saya bilang kan, harus peka terhadap masalah. Peka terhadap. Kau punya insting dan naluri harus jalan. Staf saya ini seperti apa harus tahu. Yang apa? Pakai kacamata apa? Kuda. Kau tidak pusing dengan stafmu yang menderita di bawah, kau jalan sendiri. Kau tidak lihat kiri kanan dan bawah. Jadi bangun dengan staf, komunikasi, diskusi, ada masalah sehingga kekompakan kerja, sinergitas kerja antara staf dan pimpinan semakin kita perkokoh, maka pemerintahan ini akan semakin kuat. Saya pikir ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada waktu kita akan ambil apel berikut lagi dan banyak hal yang harus kita lakukan di Papua. Kita tidak boleh biasa-biasa jadi pegawai pulang pergi kantor, harus ada lebih luar biasa apabila kita membuat terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Papua. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Doa yang saya bawakan pada pagi hari ini menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan. Allah Bapa yang ada di surga. Pada pagi hari yang indah ini 13 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dengan aman, lancar dan baik. Ya Allah, berkati lagi hari ini sebagai wujud nyata pengabdian kami sebagai para aparatur negara, tetapi juga sebagai Provinsi Papua. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan serta hikmah dan kebijaksanaan SKPD
pada dukungan pemerintah Provinsi Papua, kekuatan, kesehatan, kemampuan, agar dalam tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kami, Panglima, Kapolda, dan Lantamal, serta dan Lanut, seluruh anggota yang bertugas di tanah Papua ini, Tuhan bijaksanaan, agar mereka menjaga keamanan di tanah Papua ini dengan baik, tetapi juga mencintai. Pengabdian kami buat dapat bekerja dengan takut akan Tuhan, dan kami bekerja jujur dan setia dalam pekerjaan, tetapi juga membawa berkat bagi banyak orang. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Laporan selesai. Balik ke Balik ke tempat. Penghormatan. Kepada pembina apel. Hormat! Rat! Tegak! Rat! Apel pagi selesai, pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Itu penting untuk disiplin pegawai. Cara ini yang bisa kita lakukan. Yang lain ada banyak cara, tapi yang paling efektif itu lewat apel ya. Itu orang mendisiplinkan diri, bangun pagi, datang. Nah, ini cara yang paling efektif. Jadi salah satu dari berbagai disiplin pegawai. Kedua tentu ya apel gabungan ini penting karena mereka punya kantor ini kan ada di mana-mana, jadi kalau persatuan ya memupuk persatuan ini antara pegawai di lingkungan provinsi. Walaupun setiap hari Senin mereka ada apel di lingkungan mereka, tapi ada gabungan setiap bulan. Mereka memupuk persatuan, kebersamaan, kekompakan, semangat untuk bekerja. Itu juga. Atau ada pesan-pesan khusus Bapak terkait dengan disahkannya RPJMD sama tentang struktur organisasi? Struktur organisasi jelas terjadi pemangkasannya di eselon pejabat eselon 3 dan 4. Tapi ada penambahan di eselon 2 ada penambahan. Tapi di struktur di 3, 4 ada pemangkasan hampir 200 lebih. Dengan demikian perampingan terjadi di tingkat pejabat eselon 3 dan 4. Kalau eselon 2-nya ada penambahan sekitar berapa nanti? Eselon 2-nya ada penambahan sekitar berapa nanti? Pejabat eselon 2-nya. Oh, penambahan sekitar 23 saja. 23. Oh, 23 begitu. Karena ada penggabungan seperti dinas pariwisata, kebudayaan pindah ke pendidikan. Terus Badan SDM kembali ke sini jadi biro Karo ya, tidak lagi kepala badan. Bapak sudah memasuki bulan sampai bulan ini kan saya kasih sebut meletakkan fondasi menata masa depan. Dengan demikian banyak pekerjaan rumah yang sedang kita tata, termasuk menyelesaikan sejumlah regulasi yang tidak pernah diselesaikan selama ini, seperti RPJPN, daerah, PJP, terus ada RT/RW mungkin kita satu kali lagi harus dibahas. Kemudian juga lembaga penjaminan kredit, holding. Kemudian ada tentang perdasi dan minuman keras, miras. Ini sejumlah regulasi ini
kita dorong dalam bulan ini dan bulan depan untuk kita selesaikan setelah bersamaan dengan mungkin APBD induk. Lalu ada khusus untuk sidang-sidang non APBD. Oleh karena itu saya tadi bilang ya kepala SKPD ya tidak boleh tinggalkan tugas dalam bulan ini dan Desember. Karena begitu kita memasuki sidang-sidang dilanjutkan dengan kegiatan nasional, kegiatan Natal. Jadi harapkan Berarti diefektifkan waktu 2 bulan ini Bapak ya? Sampai kepala dinas atau SKPD dilarang keluar daerah. Kemudian kita masuk sudah 2014 itu sudah dengan RPJMD kita yang baru ya. Visi misi gubernur mulai kita akan laksanakan di 2014. Karena itu semua perencanaan maupun penganggaran maupun fokus prioritas mengacu pada RPJMD. Visi misi gubernur ada di situ. Tidak melalui keinginan, tapi sudah ada acuan kita untuk memulai pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Jadi, kita berharap mengacu semua program tidak berdasarkan keinginan tapi mengacu pada semua RPJMD karena itu sudah melalui suatu kajian yang luar biasa. Teman-teman pemuda sudah merancang sangat baik. Kita fokus KUA PPAS juga akan dirancang sesuai dengan RPJMD kita. Untuk sementara ini Jadi bahan publik, Jadi mungkin kami punya daftar juga yang waktu di penetapan nominasi Resmi itu ya 2000. 479. Ini ya 2006 ke atas ini aja. Yang baru muncul ini. Ya utama kawan yang lama dulu. Ya itu ya. Kawan yang lama dulu. Minta supaya ya, kita selesaikan dulu yang kami datang untuk minta hanya saja ketika nanti dibawa ke sini itu hanya dalam bentuk nomor, artinya dalam bentuk NIP, tapi tidak disertai nama. ya itu Nah, ini yang kami ingin belum tahu ya nanti kita cek. Jadi kami minta dari kebijakan dari Pak Gubernur untuk ketika sampai di sini nama yang keluar itu harus sesuai dengan hasil verifikasi BKN. Ya, pasti itu. Supaya pasti jangan sampai kami punya teman-teman yang sudah sekian tahun bekerja ini juga mereka tidak terakomodir. Ya. Jadi yang kami jaga jangan sampai ketika NIP keluar nama orang lain di luar 479 ini. ya. Itu yang terjadi. Jadi begini. Jadi nama yang